Selamat pagi dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sharing saya untuk Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22. Saya nyatakan sebuah parafrase dari Injil ini sendiri. Saya tidak akan membaca secara lengkap terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh seseorang, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan di sini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan berbagai macam hal. Yang pertama, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, saya ulang lagi, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jika penanya itu adalah seorang Yahudi, maka dia akan mengerti bahwa perintah itu adalah 10 perintah Allah dan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Lalu pertanyaan lanjutan oleh penanya tadi adalah, perintah yang mana? Supaya Tuhan Yesus mestinya memspesifikasikan, membuat detail dari perintah-perintah itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, jangan membunuh. Artinya, apakah kamu membunuh? Misalnya. Jangan berzina. Apakah kamu berzina? Lalu jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ini semua kalau dilakukan berarti tidak bisa menuruti perintah Allah. Satu saja, misalnya, dari antara yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan membunuh misalnya. Kalau kita membunuh, kalau penanya tadi membunuh, berarti dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Atau tidak bisa memperoleh hidup. Atau bisa dikatakan, seperti kata Tuhan Yesus sendiri, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup. Jangan mencuri. Pernah mencuri? Tidak. Jangan mengucapkan saksi dusta. Tidak. Ini baru bagian yang pertama. Lalu bagian selanjutnya saya lanjutkan dengan apa yang didetailkan oleh Tuhan Yesus. Hormatilah ayah ibumu. Apakah kamu menghormati ayah ibumu seumur hidupmu? Nanti akan masuk ke dalam hidup. Lalu yang terakhir yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu bisa lakukan, maka kamu akan bisa masuk ke dalam hidup. Sanggahan dari penanya yang ternyata seorang muda itu demikian. Semuanya itu telah kuturuti. Artinya sudah dilaksanakan. Apalagi yang masih kurang? Semua sudah dilakukan. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibunya, dan mengasihi sesamanya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang masih kurang? Tuhan Yesus menegaskan,
jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Ketika orang mau melepaskan hartanya di dunia ini, dia akan diberikan sebagai upahnya, gantinya di kerajaan surga. Sekali lagi, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Bisa nggak kita? Kalau penanya, orang muda tadi akan dijawab pada bagian bawahnya. Tuhan Yesus melanjutkan dengan kata-kata, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Setelah menjual, lalu memberikan hartanya kepada orang miskin, lalu diminta datang kepada Tuhan Yesus, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi apa yang selanjutnya tertulis di dalam Injil ini? Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Ternyata penanya itu adalah seorang muda yang kaya. Inilah yang saya kira sebagai orang-orang yang ada masih di dalam kehidupan dunia ini, kekayaan itu seringkali mengganggu di dalam kehidupan rohani, seperti yang dinyatakan dalam Injil ini. Pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini yang nanti akan kita selalu ajarkan kepada para katekumen. Tidak hanya nyawa, tetapi juga termasuk harta yang harus dipertaruhkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Artinya bahwa ya kita boleh saja mempunyai harta, tetapi jangan sampai harta itu menjadi pengganggu di dalam kehidupan rohani, teristimewa di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Selamat pagi, berkah dalam.